Masih di Breaking News TV One, pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, Majelis Hakim memerintahkan untuk memutar rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Rekaman sempat memperlihatkan sosok mendiang Joshua yang masih hidup masuk ke dalam rumah Duren 3 dan detik-detik sesaat setelah penembakan terjadi. Setelah berulang kali upaya memutar rekaman CCTV Kompleks Duren 3 di persidangan sebelumnya terkendala masalah teknis, rekaman akhirnya diputar dalam sidang dengan terdakwa Eliezer pada Senin sore. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli Kompol Heri Trianto yang memiliki keahlian dalam bidang rekaman CCTV untuk membuka rekaman tersebut. Rekaman detik-detik sebelum kejadian pada Jumat 8 Juli 2022 pun diputar di persidangan. Sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, korban Yosua datang bersama Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Duren 3. 6 menit kemudian, pada 17.11 waktu Indonesia Barat, Ferdi Sambo bersama ajudan lainnya, Azan Romer, tiba di lokasi. Dalam 5 menit ke depan yang menentukan, sebelum penembakan, Yosua sempat kembali terlihat di CCTV, melintas di sisi pekarangan rumah. Selepas momen inilah, diduga Ferdi Sambo berteriak memerintahkan Richard Eliezer untuk mengokang senjatanya bersiap menembak rekannya sendiri, Yosua. Selama pemutaran CCTV, terdakwa Eliezer tampak serius memandangi rekaman. Insiden penembakan diduga terjadi pada kurun waktu pukul 17.12 hingga 17.16. Saat sebelum penembakan, di luar rumah terlihat Dirianto alias Kodir berkeliling. Tiba-tiba, Azan Romer terlihat bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Diduga karena mendengar 5 letusan tembakan dari dalam. Terlihat jelas kepanikan beberapa orang di rekaman usai penembakan terjadi. Pukul 17.16, Ferdi Sambo terlihat meninggalkan lokasi bersama ajudannya, Azan Romer. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saksi AKP Rifraizal Samuel menemukan sejumlah kejanggalan saat menggelar olah TKP usai pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Duren 3 Jakarta. Beberapa keanehan diantaranya tidak ditemukannya ponsel dan dompet milik korban Yosua, lalu senjata jenis HS milik Yosua ditemukan berada di dekat tangan kiri, padahal korban ini bukan kidal berdasarkan keterangan dari Richard Eliezer. Beberapa mungkin yang pada saat itu menjadi kejanggalan bagi kami penyidik. Oke. Apa yang menjadi kejanggalan yang saudara temukan? Yang pertama, kami tidak menemukan handphone almarhum. Saudara tidak menemukan handphone almarhum pada waktu pertama. Betul, itu ya, saudara sudah dilapori oleh anggota saudara bahwa dicari handphone pertama kan? Betul, yang pertama dicari adalah handphone. Seperti yang pernah kami sampaikan pada sidang sebelumnya, Ya. saya mengarahkan Aibtu Sulap dan Bribka Danu untuk mengecek sakunya apakah ada handphone. Katanya tidak. Kemudian kan coba cek ada dompetnya gak, terkait masalah identitas, tidak ada juga yang mulia. Kemudian yang kedua terkait posisi senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Joshua. Berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap ke sebelah kanan. Akan tetapi saya tanyakan kepada rekan-rekan. Coba fotonya tuh, foto jenazah korban yang ada senjata. Kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Saudara tanya kepada siapa dari bahwa yang bersangkutan tidak kidal? Kepada Richard yang mulia. Kepada Richard. Jadi memang saya tanyakan kepada Richard, saya arahkan Richard untuk memperagakan. Kamu melihat posisi Joshua, coba kamu peragakan seperti apa yang Joshua lakukan, gerakannya seperti apa. Jadi saat itu memang Richard memperagakan apa yang almarhum
lakukan pada saat itu sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup yang mulia. Richard sudah menjelaskan semua. Betul yang mulia. Korban tertelungkup dan sebelah kirinya ada senjata, bukan itu? Foto Sebelah tangan kirinya ada senjata. beberapa sentimeter dari tangan kirinya ada Ya. senjata yang mulia. Ada fotonya. Ini. Betul yang mulia. Ini foto pertama ya, foto yang saudara maksudkan bahwa di sebelah kiri begini ya, atau sudah bergeser nih? Ini belum yang mulia, masih seperti ini. Masih seperti ini ya, yang waktu pertama saudara temukan? Betul yang mulia. Jadi setelah ini tim identifikasi kami mengambil senjata tersebut sesuai prosedur, kemudian diletakkan di meja di dekat dapur. Jadi kejanggalan inilah yang kejanggalan nomor 2 adalah senjata kenapa di sebelah kiri sementara dia tidak kidal. Betul yang mulia. Oke, selanjutnya kejanggalan apa lagi? Terkait tetesan darah yang mulia. Tetesan darah. Jadi pada saat itu Richard menyampaikan bahwa posisi almarhum menembak di depan kamar Ibu PC. Di depan kamar Ibu PC, kemudian? Betul yang mulia. Kemudian sampai akhirnya posisi almarhum tertelungkup itu kurang lebih jaraknya 4 meter. 3 meter sampai 4 meter. 3 meter sampai 4 meter. Jadi kamar di depan jenazah korban ini bukan kamarnya saudara Putri? Yang ini bukan yang mulia. Yang ini yang saya tahu ini adalah gudang. Gudang. Tadinya kamar kemudian dipakai menjadi gudang. Coba liatin foto kamar ada nggak yang nggak jauh dari korban? Coba liatin. Ya. Oh oke. Ya. Ya ini hasil pemeriksaan sementara kemarin juga sudah ditunjukkan oleh saudara Santo ya. Pak Agus Nurpatria, Pak. Oh saudara Agus Nurpatria. Ini di foto ya. Nanti kita akan itu. Ini kamarnya saudara Putri di sini? Bukan. Bukan yang mulia, arah sebaliknya yang mulia. Arah sebaliknya. Yang jelas bukan itu, jenazah korban tidak menghadap ke arah sana. Betul yang mulia. Nah, apa ceceran darahnya kenapa? Maksud saya kalau mendengar dari keterangan Richard saat itu ketika memang Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada sampai akhirnya almarhum Joshua tetap melakukan tembakan ke arah Richard, itu almarhum berjalan yang mulia, sambil berjalan sambil menembakkan. Menurut pemahaman kami ketika proses berjalan tersebut, ketika dia sudah mengenai tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Oh jadi menurut keterangan Richard di awal adalah dia ditembak dari depan kamar saudara Putri. Betul yang mulia. Jadi posisi almarhum menembakkan, kemudian tidak mengenai Richard. Richard menembak satu kali, kemudian mengenai, sampai akhirnya almarhum tetap melakukan proses penembakan ke arah lantai persinggahan lantai 2, kemudian berjalan sampai akhirnya tertelungkup. Dan tidak ada ceceran darah, Tidak ada ceceran darah pada saat itu. Oke, lanjut yang keempat. Kemudian mohon izin, pada saat itu Richard tidak ada luka sama sekali yang mulia. Yang keempat adalah saudara Richard tidak ada luka sama sekali. Betul yang mulia. 4 kejanggalan inilah yang saudara temukan di awal. Di awal kami menemukan itu yang mulia. Dan saudara tidak berani menanyakan lebih lanjut karena sudah ditekan oleh saudara Ferdi Sambo. Pada saat itu memang pemikiran kami yang mulia, pemikiran liar kami penyidik, atau bisa dikatakan insting kami penyidik. Demikian yang mulia.
Ya, insting penyidik itu sudah menemukan 4 kejanggalan, tetapi tidak bisa berlanjut karena saudara sudah ditekan duluan oleh Verdi Sambo melalui pada saat saudara menanyakan kepada saudara Richard. Betul Yang Mulia. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah saudara, kan tadi saudara mengatakan ada kejanggalan-kejanggalan yang saudara temukan, ada 4 tadi kalau nggak itu. Apa yang terus yang saudara lakukan lagi? Kemudian saat itu saya perintahkan masih sama Aibtu Sulap untuk mengecek CCTV dalam rumah. Karena yang saat itu masih di TKP inti, kami melihat ada 2 CCTV yang berada di lantai 1 Yang Mulia. Saya waktu itu belum naik ke lantai 2. Ada 2 CCTV yang mengarah ke TKP. Betul Yang Mulia. Yang pertama berada di atas kamar, yang kemudian yang kedua berada di lokasi dapur seingat saya. Terus apa yang saudara dapatkan laporan dari saudara Sulap Abu? Waktu itu saya tanyakan, saya perintahkan Pak Sulap tolong coba cek CCTV. Kemudian langsung dijawab oleh Pak Sambo, CCTV di rumah mati. Sudah 3 minggu. Saudara perintahnya kepada saudara Sulap, tapi yang menjawab adalah saudara Sambo. Betul Yang Mulia. Artinya pada saat saudara memerintahkan, saudara Sambo ada di sekitar sebelah saudara. Dan dia mendengar perintah saudara. Betul Yang Mulia. Dari situ saudara Sulap sudah tidak langsung bergerak lagi. Bagaimana setelah mendengar itu? Setelah mendengar penjelasan seperti itu, kami tidak fokus ke CCTV. Kemudian beberapa saat kemudian ada perintah dari AKBP Pelangi dari Kombes Pol Susanto. Itu perintah dari Pak FS terkait ini peristiwa tembak menembak. Jadi untuk barang bukti berupa senjata dan saksi kami amankan terlebih dahulu ke Propam.